Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentang cara agar air di subfilter itu tidak luber dengan menggunakan sistem filtrasi box overflow ya, atau pipa overflow ya. Jadi banyak teman-teman yang masih ragu, masih takut ya menggunakan box overflow ini. Takutnya tidak otomatis airnya ketika mati lampu ataupun colokan pompanya dicabut. Itu pas dicolok kembali, hidup kembali, itu airnya takutnya tidak otomatis nyedot kembali ke subfilter. Atau pas pompa dicabut atau mati lampu, itu airnya terus mengalir ke subfilter hingga air itu luber. Jadi di video kali ini saya akan kasih gambaran dan juga penjelasan tentang cara kerja dari box overflow ini dan settingannya seperti apa supaya tidak luber air di subfilternya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, box overflow ini sangat rekomendasi menurut saya untuk teman-teman yang tidak mau melubangi kaca akuariumnya. Karena saya sudah memakai ini sudah lebih kurang 3 bulan, tidak ada kendala sama sekali, mati listrik ataupun pas running seperti ini ya, pas posisi lampu hidup seperti ini, airnya stabil, tidak meluber, tidak tekor. Nah, itu ada beberapa settingan yang harus diterapkan sehingga airnya pas, tidak luber, tidak tekor. Kemudian juga pas mati lampu juga airnya bisa berhenti ya, tidak luber juga. Nah teman-teman, kita mengarah ke box overflow nya dulu. Nah ini box overflow ini teman-teman tidak saya buat sendiri ya, tapi saya beli secara online. Ini dalam paket pembelian saya dapat ini ya, elbow ini dalam paket pembelian sama selang ini. Jadi kalau misalnya ini pipa sama stop keran ini itu saya beli sendiri teman-teman. Jadi settingannya saya bikin sendiri dengan melihat teman-teman di YouTube ya, sama di grup-grup penghobi ikan hias banyak yang setting ini saya contoh dan akhirnya berhasil teman-teman. Jadi yang pertama ya, nah sebelum kita menentukan pemipaan, kita harus tahu dulu ya ukuran dari akuarium kita, tinggi akuarium ya, supaya nanti tidak terbuang banyak ya pemipaan. Jadi kita ukur dulu. Ini misalnya akuarium saya ini tingginya 65, artinya pemotongan ini ya itu sekitar, kalau saya perhatikan ya, belajar dari pemipaan ini, saya potong sekitar 62 cm teman-teman ya, kurangi dari tinggi akuarium ya. Nah kemudian ini juga ukur di sini ya, dari sabuknya ini ke sini ini sekitar 12 cm, jadi saya potong 10 cm pas teman-teman. Nah setting yang pertama ya, untuk pemipaan ini jangan dilem dulu teman-teman. Sudah dipasang seperti ini, teman-teman perhatikan ya, ini ada pipa yang naik. Nah kalau misalnya banyak juga ini yang di sininya itu dilubang-lubangi. Kalau saya enggak, saya lubangi teman-teman. Nah, seperti ini, naik pakai elbow ke sini ya. Nah kalau elbow ini dia sudah tergabung dengan ini ya. Nah baru nanti di sini dikasih pipa lagi ya, kasih pipa lagi. Ini terserah ya teman-teman mau panjang segini ya, kalau adanya sisa segini ya saya bikin aja segitu teman-teman. Nah kemudian dikasih stop keran, jangan tidak pakai stop keran. Stop keran ini berfungsi untuk mengatur debit air yang masuk ke subfilter. Kalau teman-teman tidak pakai stop keran ini, maka yang terjadi air pasti akan luber karena air akan turun terus
deras sekali ya, sehingga bisa luber di sun filternya. Jadi di sini stop keran ini berfungsi dia menahan air ya, mengecilkan debit air yang masuk ke sun filter. Nah, ini ada angka 4, artinya ini 4000 liter per jam. Jadi kalau misalnya saya mau ganti air, saya tutup, saya matikan pompa. Nanti pas sudah saya isi kembali airnya, sudah pas dengan takaran air yang saya isi ke akuarium, saya buka kembali. Bukanya sebatas ini ya. Nah, ini ditandai pakai spidol permanen. Kalau kita bukanya lebih besar, maka debit airnya lebih besar. Nah, kalau misalnya kita bukanya terlalu besar, debit airnya besar, nanti akan tinggi di sini teman-teman. Dia akan tinggi segini, biasanya segini. Ya, kalau kita lebih besar bukanya, maka lebih tinggi. Ya, seperti itu teman-teman. Itulah fungsi dari stop keran tadi. Kemudian ini di atas ini ada selang vakumnya teman-teman. Selang vakum ini sangat berfungsi sekali ya. Posisi selang vakum ini harus di atas garis hitam ini ya, atau lebih amannya ini selang ini harus di sini. Nah, atau sejajarkan saja dengan ini teman-teman, mulut dari apa namanya nih, pipa inilah ya. Nah, ini sejajarkan dengan ini boleh. Kalau saya ini agak rendah, tapi masih di atas garis hitam ini ya, karena ini garis hitam ini adalah batas ketinggian air. Artinya air yang ada di dalam akuarium ini batasnya segini nih ya. Kalau lebih rendah dia akan berhenti teman-teman. Nih, pipa apa namanya, aliran airnya akan berhenti. Nah, fungsi dari selang yang bening ini adalah mengatur ketinggian air kita. Kalau misalnya air kita susut ya, ini disedot. Kalau misalnya mati lampu nih, air kan akan ngalir terus teman-teman, ngalir berkurang sampai ini selang ini akan terangkat ya. Ini akan tidak kerendam air lagi. Ini maksudnya ini tidak kerendam air lagi, selang yang bening ini. Itu dipastikan air akan berhenti teman-teman, berhenti, tidak akan mengalir lagi ke sun filter. Dengan catatan selang ini yang bening ini harus di atas ini garis hitam ini ya. Nah, itu jadi kalau misalnya terlalu bawah, ini airnya akan ngalir terus sampai selang ini tidak kerendam air lagi. Kalau teman-teman rendam selang ini dalam ya, mungkin segini, maksudnya segini, maka air akuarium kita akan berkurang segini teman-teman ya. Jadi ini selang ini harus tinggi, tapi tidak boleh terlalu tinggi, harus kerendam air. Dia harus posisinya nyelup seperti ini. Ini anggap saja nih selang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ya menggantung seperti ini. Jadi kalau misalnya air susut ya, kita simulasikan pas mati lampu dia akan seperti ini kan, airnya nyusut. Nah, nanti sudah terangkat seperti ini, tidak ada udaranya ke vakum ya, itu maka air akan berhenti mengalir di sini teman-teman. Ini akan berhenti ya, di sini akan berhenti. Nah, itulah fungsinya ya. Jadi stop keran yang tadi yang saya jelaskan ini, kalau teman-teman tidak pakai maka airnya akan deras sekali ya, deras sekali. Ini harus pakai. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya pakai box overflow sun filternya agak kecil. Sebenarnya nggak masalah teman-teman, karena saya amati ya, yang terpenting adalah settingannya harus tepat ya, settingan harus tepat. Ini pemipaan ini kalau sudah dirasa sudah pas ya, sudah pas, settingannya sudah pas, ketinggian air di sun filternya sudah pas, itu baru kalian lem. Jangan sampai udara masuk ya. Yang dilem sini saja teman-teman, sini, nih, sini lem sampai sini teman-teman. Nih ya. Kalau ini bagian ini nggak masalah, nggak dilem ya. Yang penting dikasih selotip aja. Nah, untuk stop keran ini tidak bisa mengikuti saya ini teman-teman. Saya seperti ini ya. Ini nggak bisa seperti ini.
karena itu tergantung dari settingan teman-teman sekalian. Misalnya di sump filter kalian di chamber terakhirnya ini segini ya batasnya, kalian sesuaikan ya, kalian buka pelan-pelan. Ini kalau dirasa selama kalian perhatikan 2-3 jam airnya, debit airnya seperti punya saya itu ya, normal, tidak tinggi tidak rendah, artinya settingannya seperti itu teman-teman. Tinggal ditandai pakai spidol permanen seperti ini ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi selang ini harus di atas ini, sebatas inilah ya bahasanya, supaya tidak luber di sump filternya. Karena kalau kalian rendam terlalu dalam, maka air di akuarium kalian akan terus turun sampai batas selang ini terangkat. Nah seperti itu teman-teman. Nanti kita lihat di tank 1 meter saya juga pakai box overflow ya, lagi baru di setting. Nanti kita lihat juga nih, sama settingannya seperti ini. Nah selanjutnya saya akan perlihatkan ya simulasi ketika sump filter atau pompa saya matikan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, kita lihat ya airnya mengalir, itu mengalir deras ya, airnya mengalir, itu mengalir deras. Kita coba matikan pompanya. Ya kita coba matikan pompanya. Ini colokan pompanya. Air di mushroomnya sudah mati. Ini posisinya masih mengalir teman-teman ya. Kita lihat sampai selang itu terangkat. Ini agak kesulitan ya, karena di sebelah sana tuh. Ini nanti kita sama-sama lihat. Ini agak runcing ya selangnya. Jadi kalau misalnya bagian ujungnya ini sudah masuk udara, artinya kevakumannya sudah hilang, maka air akan berhenti teman-teman. Nah ini sudah hampir terangkat. Nah itu sudah hampir terangkat. Ya ini masih mengalir. Nah itu tanda kevakumannya sudah hilang, artinya air di sini akan berhenti nih. Nah itu mulai berhenti ya teman-teman. Nah itu airnya sudah berhenti. Ya teman-teman ya, itu tinggal sisa-sisanya. Nah itu airnya berhenti ya. Selanjutnya kita akan coba hidupkan kembali ya. Nah posisinya nanti kalau kita hidupkan pompa itu ketika air sudah naik ya, ini kan susut nih airnya. Ketika air sudah naik menutupi mulut dari selang bening ini, maka baru air akan mengalir ke bawah. Ketika selang ini sudah tertutup ya udara, tertutup air maksudnya, itu baru airnya akan mengalir ke bawah ke sump filternya. Nah ini teman-teman ya, sudah berhenti. Ini tinggal sisa-sisanya. Coba kita hidupkan pompanya kembali. Ini ya, kita hidupkan kembali. Nah ini sudah hidup. Kita baguskan dulu mushroomnya. Nah itu kita baguskan dulu mushroomnya. Kemudian kita lihat ya, itu posisinya pompa sudah hidup. Nah ini belum mengalir airnya, itu tinggal air-air sisanya saja. Di sini
Nah, debit air sudah mulai naik karena air yang ada di sump filter itu, nah ini tidak luber ya tadi ya. Nah, batasnya segini nih teman-teman, ini ada batas airnya. Ya, garis air tidak luber. Nah, jadi selangnya sudah mulai tertutup udara, maka di bawah akan mengalir airnya. Nah, itu sudah mulai ngalir ya airnya. Itu teman-teman. Nanti air di sini di sump filternya akan menyesuaikan kembali. Kalaupun nanti agak ketinggian, nanti setelah 2-3 jam nanti normal kembali seperti biasa. Ini sudah normal kembali ya, airnya sudah kembali deras ngalirnya. Dan di sini sudah ngalir, terdengar suara airnya. Nah, untuk stop keran ini jangan diotak-atik ya teman-teman, kecuali mau ganti air. Kalau misalnya nggak mau ganti air, ya seperti ini saja, jangan diputar-putar. Karena kalau kita putar ke atas, kita kembalikan lagi seperti ini, biasanya airnya akan tinggi teman-teman. Ya, tinggi seperti ini nih. Nah, itu lama 2-3 hari baru normal kembali. Itu yang saya amati teman-teman. Selanjutnya kita coba lihat di tank 1 meter teman-teman ya. Nah, ini di tank 1 meter ya, tank 1 meter. Bedanya ini selang yang beningnya di bagian depan, karena memang saya setting seperti ini supaya bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, selang bening ini, selang vakumnya ini tertutup udara. Ini sengaja saya agak dekat sekali seperti ini ya, tidak terlalu terendam, karena nanti kalau mati listrik atau pompanya saya cabut, langsung otomatis airnya langsung berhenti teman-teman. Nah, yang penting ada kevakumannya sedikit. Jadi kalau misalnya langsung dicabut pompa, itu langsung berhenti airnya ya. Kalau di tank 150 cm tadi, selang ininya agak pendek teman-teman, jadi agak susah untuk nyeting seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa lihat ya, di sump filternya sudah pas menurut saya, normal. Nah, selanjutnya kita akan coba matikan pompanya dan kita lihat sebatas mana airnya berhenti ya. Teman-teman bisa lihat nih ya, ini airnya naik turun. Ini dia memvakum udara ya. Kalau misalnya udara sudah masuk ke sini, itu air akan berhenti di sini, mengalir ke sump filternya ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini airnya mengalir. Nah, itu mengalir ya teman-teman ya. Nah, nanti kita coba matikan pompanya. Nah, ini colokan pompanya. Nah, posisinya pompanya sudah mati. Nah, ini sudah terangkat ya, selangnya sudah tidak kerendam air lagi. Nah, di sini airnya akan berhenti turun nih teman-teman. Nah, ini sisa-sisa air yang ada di dalam selang masih ada. Nah, itu nanti akan berhenti teman-teman. Cuma di sump filter saya ini yang di tank 1 meter ini memang sekat ininya agak rendah teman-teman. Ini sangat mengganggu karena batu apungnya masih mengapung, jadi batu apungnya bisa nyebrang ke sini teman-teman. Karena sekat ininya terlalu rendah. Ini karena bikinan sendiri teman-teman ya, modifikasi sendiri dari tank 60 cm saya jadikan sump filter. Nah, ini airnya sudah mulai berhenti. Nah, sudah mulai berhenti ya. Itu sisa-sisa air sedikit yang ada di pipanya, pipa ini. Itu ya teman-teman, sudah berhenti. Nah, sedikit lagi
menyentuh batas chamber 2 ke 3 teman-teman. Oke ya. Jadi coba kita hidupkan kembali pompa akuariumnya. Ini posisinya pompanya sudah hidup. Dia akan menyedot kembali. Nah, airnya akan mengalir lagi ke bawah. Itu pada saat pipa yang di atas itu sudah terendam, yang ini ya. Ini sudah terendam. Itu akan mengalir kembali. Nah, ya. Itu teman-teman ya, airnya belum menyamai, lagi naik dari sampilternya ke akuarium. Nah, ini sudah mulai ketutup ya, ini mulai ketutup itunya, selang vakumnya. Nah, itu baru ngalir nih teman-teman di bawah. Nah, sudah ngalir deras ya. Itu ya. Nah, air di apa namanya, di sampilternya juga tidak luber ya, karena settingan ini tadi. Kalau settingan ini terlalu terendam ke dalam, maka air yang ada di akuarium kita ini akan banyak berkurang, akan memenuhi sampilternya. Itu ya teman-teman ya, penjelasan saya tentang penggunaan box overflow, luber atau tidak. Nah, jadi video ini sudah terjawab teman-teman. Nah teman-teman, tadi sudah saya jelaskan di tank 150 cm dan tank 1 meter itu simulasi mati lampu, kemudian settingan box overflow-nya seperti apa. Teman-teman sudah lihat sendiri ya, bahwasanya menggunakan box overflow itu tidak luber di sampilter kalau kita settingannya tepat. Kalau settingannya salah ya bisa luber, dan pipa di box overflow-nya tidak dilem, itu pasti gagal. Saran saya kalau teman-teman mau bikin pipa overflow, pakai box seperti ini saja teman-teman ya. Teman-teman bisa beli di toko online, atau teman-teman bisa minta buatkan ke siapapun yang mungkin bisa bikin ya. Tapi kalau misalnya pakai pipa overflow yang bikinan sendiri, yang pakai pipa tidak pakai box overflow, kalau teman-teman bisa settingnya nggak masalah, tapi kalau nggak bisa mending pakai box overflow saja. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar box overflow, tentang sampilter, tentang pemipaan box overflow dan lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Jika apa yang saya sampaikan mungkin teman-teman ingin menyanggah, silakan tulis di kolom komentar. Di sini saya cuma sharing ya apa yang saya terapkan di akuarium ikan mas koki saya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.